saat teduh saudara, kita mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita mau datang untuk menyembahnya, sebab Dia Allah yang kudus, Dia Raja di atas segala raja, Dia yang berkuasa. Bapakku datang menyembahmu di sini.
setiap hati anak-anakmu yang hari di depan. Kami mau menyembah Tuhan pada pagi ini. Kami mau sempatkan waktu kami untuk Tuhan, sebab Tuhanlah yang layak ditinggikan dan layak dipuji. Kami ucap syukur Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom. Masih ada sukacita? Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau mengangkat lagu pujian. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Kita masih mengangkat lagu pujian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan dalam setiap kehidupan kita.
kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oh, haleluya. Kita angkat lagu pujian apapun yang terjadi di dalam hidupmu ini. Kau berfirman. Apapun yang terjadi
engkau hari ini semakin percaya dan menaruh harap kepada Tuhan. Sebab bagi kami engkau adalah segala-galanya. Sekarang Tuhan, ini waktumu menyampaikan isi hatimu. Merupakan satu pesan khusus daripadamu agar gerejamu di tempat ini semakin setia, semakin diperkenan oleh Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, menolong hambamu dan menolong kami sekalian. Kepadamu inilah hati yang terbuka untuk menyambut segala persediaanmu di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati. Katakan bersama. Amin. Haleluya. Salam Bapak Ibu. Ya. Tuhan terima kasih yang memberikan kesempatan kepada saya pagi ini, walaupun sifatnya darurat, tapi bagi kami yang namanya pelayanan tidak ada yang namanya darurat. Kemudian kita doakan agar Pak Daniel segera sehat pulih kembali menunaikan tugas tanggung jawab pekerjaan yang mulia ini dengan syukur dan dengan sukacita. Sangat bersyukur pula dari waktu ke waktu pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini selangkah demi selangkah menuju ke arah yang lebih baik. Dan kemarin saya memperhatikan juga bagaimana gereja Tuhan di tempat ini IMB sudah turun. Amin. Berarti prospek ke depan di sini akan lebih baik daripada di tempat saya. Di tempat saya IMB-nya diurus saja belum. Diurus saja belum. Karena tidak mungkin saya ngurus IMB bangunan gereja yang lama, tidak mungkin. Tetapi kami ke depan harus mengurus bangunan yang ada yang di belakang yang sekarang ini sedang berjalan. Puji Tuhan, hari-hari ini adalah hari penantian. Maka di dalam hal menanti itu diperlukan beberapa sikap. Sekalipun pekerjaan menanti itu bukan sesuatu yang menggembirakan, tetapi akan menjadi satu hal yang sangat menggembirakan manakala sikap hati kita benar. Dan yang kedua, kita tahu pasti yang kita nantikan itu apa. Mari kita dasari renungan pagi ini. Kita membuka di dalam Injil Lukas 24 ayat 49, dan saya mengikuti apa yang disampaikan oleh gereja Tuhan di tempat ini. Ayat 50 dan seterusnya kemarin sudah dipublikasikan dan saya membacanya itu. Tapi kita akan membaca saat ini ayat yang ke-49 dari Injil Lukas 24. Kitab suci mengatakan demikian. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat mana Bapak Ibu? Tempat bawah ya, tempat tinggi. Inilah renungan pagi hari ini. Kita disuruh menunggu sebagaimana hari Kamis kemarin bersamaan dengan hari besar saudara kita yang menjalankan sholat Id. Saya yakin di gereja ini juga di hari yang sama, waktu yang berbeda mungkin telah menjalankan ibadah juga. Amin. Saya karena berdampingan 6:30 di masjid mulai sholat Id, 7:30 selesai, saya jam 8 mulai, jam 9 lebih 5 menit selesai. Jadi selama ini kalau kami ibadah hanya 1 jam, tidak berlama-lama Pak Daniel, 1 jam, kemudian tapi sukacita menikmati hadirat Allah, apalagi terjadi perhimpunan seperti pagi hari ini. Ditindaklanjuti mulai pada hari Kamis kemarin.
Kita menyaksikan, kita mengalami dan merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Namun 10 hari ke depan, agar gerejanya itu diperlengkapi, yaitu yang namanya menanti-nantikan janji Bapa. Janji Bapa itu adalah yang akan menjadi kunci utama, peran utama tumbuhnya, majunya, hidupnya gereja. Dan sebagaimana gereja yang sesungguhnya adalah kita sekalian, umatnya yang sedang dipersiapkan oleh Tuhan, maka seharusnya kita memahami dan menyadari bahwa tanpa kekuatan Roh Kudus, hidup kita tidak berarti apa-apa. Saya tadi sempat berbicara sama Pak Tos Potong bahwa di gereja Setugur pun kami lakukan yang namanya doa 10 hari, termasuk tadi malam. Di tempat kami ada beberapa grup, hampir setiap komisi, segala macam tak hubungi semua. Dan saya yakin yang menerima apa yang saya tulis, saya kirimkan itu bisa di atas 50 orang yang menerima. Dan di antara 50 itu adalah orang-orang kunci. Orang-orang kunci yang kami ada. Dari 50 lebih yang telah kami hubungi itu, yang memberikan jawaban adalah 5. Hebat dah? Luar biasa. Luar biasa. Kemudian yang kedua, dalam praktek dan perjalanan doa, yang datang pun 5. Luar biasa enggak? Loh, luar biasa. Saya agak tercengang kalau di tempat ini ibadah doa dalam rangka 10 hari yang datang sekurang-kurangnya 5, bahkan lebih dari 5 dihitung dari jumlah warganya. Berarti di sini persentasenya lebih tinggi dibanding tempat, bahkan jauh lebih tinggi dari tempat saya. Sing marahi ngebot-bot itu apa toh? Sing marahi ngebot-bot adalah toples. Wah, saya tadi datang di sini. Awal memang itu, kalau saya yang namanya pelayanan sudah bilang ya, saya mesti serius. Pak Toif, tarik-tarik. Wih, sing kayak sing ngarep, sing ning buri. Sing pakai lemari, sing pakai longan. Wah, luar biasa. Waktu-waktu seperti sekarang ini, dalam penantian ini, kekristenan kita diuji, dipertanyakan, berani nggak kita mempertaruhkannya? Mengapa? Sebab Tuhan berkata, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Menyangkal diri dan pikul salib itu tidak enak. Tidak enak. Menyangkal diri artinya rela meninggalkan kesenangannya, lalu demi melakukan apa yang Tuhan telah firmankan. Penyangkalan diri dan memikul salib itu identik dengan pengorbanan. Lalu apa yang dikorbankan? Satu di antara adalah waktu. Kalau di tempat saya rata-rata jawabannya adalah, Pak, enten sedulur sing moro. Kalau memang kita orang Kristen militan, ada orang Islam militan ya Pak ya. Orang Kristen militan, mesti kita harus berkata sejujurnya pada jam-jam ibadah. Puji Tuhan sudah sampai sini, disambut dengan baik. Ada perlu apa? Jok ngapura karena hari ini apa? Idul Fitri, Lebaran dan sebagainya. Wes, ngapura mangan. Saya kasih waktu 5 menit. Loh, wani ngono ora? Ojo ning turu kene ya itu. Hanya dengan pemahaman, silahkan nanti Anda istirahat, saya akan beribadah dulu. Wani ngono ora Bapak Ibu? Nggonku lho patek wani. Padahal wis tak tunggoni 30 tahun Pak Daniel. Belum pakai wani.
Saya nggak ngerti pagi ini sing teko kebaktian wong piro, saya nggak ngerti. Tapi sing jelas bojoku wis nang kono. Minimal saya yakin hari ini sing kebaktian ku wong loro mesti enak. Jadi bojoku harus sing khotbah. Mestinya dengan saya 3 orang. Nah, kalau kita orang kok balas-balasan saudara, memperhatikan saudara kita yang beragama Islam, jam dan waktu beribadah, sekalipun dalam resepsi pernikahan, jamnya ibadah terbatas, matusik orang. Hebat enggak? Luar biasa. Awak dhewe piye? Iya, saya konsisten. Kalau memang yang namanya waktu ibadah bukan soal karena saya pendeta. Sejak saya masih jadi jemaat, kerja bakti dina Minggu, aku mangkati dina Jumat. Nah ora tak nyanyi dina Senin, mani ora. Loh iya. Maaf, aku minggu esuk aku melu sekolah Minggu, mulang sekolah Minggu, mimpin pujian sekolah Minggu. Sobar kuwi kebaktian umum, sore kebaktian umum. Aku Minggu ora iso tenan. Aku nyenyehono. Dari contoh kerja bakti itu saja, nek nyambut gawe wong 10 barang karo wong 1 barang kira-kira tebane nek dibanding oleh teban dibagi wong 10 karo wong 1 ampun kira-kira. Oh, kerja bakti wong nang nggo pacul dilarang ngetok ngulon, balik ngetan meneh, ngulon meneh kan ngono. Tapi kalau seorang dilihat langsung atau tidak langsung, mesti punya target. Saya akan lakukan ini sekian, saya akan pulang. Maka sampai hari ini, saya dalam kehidupan, saya lebih suka membayar orang kerja daripada membayar jam kerja. Timbang bayar dino, aku membayar pekerjaan. Lah bagian iso dirampungi 2 jam monggo ngenteni jam 4 sampai ke jam 8. Rampung 2 jam tak bayar dengan harga yang sama yang kamu lakukan sampai jam 4 sore. Itulah. Sehingga dengan demikian mengalami perubahan demi perubahan. Lebih-lebih lagi kalau kita ini sedang berada dalam penantian. Apabila kita merenungkan, dan aku akan mengirim kepadamu. Nah, itu kiriman seneng mboten? Ana sing nyenengke. Arep itu kiriman saka rumah sakit bunta sisan bablas kene sarean. Itu kan nyenengake. Lihat, nyedak orang itu ada batasan sekian meter baru boleh. Untung jenengan begitu layak dengan pulau. Neng sayurane tekan nggih kula. Maklum teman. Kene ora tak bales sayuran, Pak Sut. Engko tak kirimi sayuran saka nggonku, tak kirimi sarine saka nggonku ning ngalami kaya aku. Aku rasa mawon nggih Pak Sut. Rasa mawon kula matur nuwun saestu. Tak pikir saya ini sudah berakhir. Loro. Corona sisan. Anggere ana wong arep lewat ngarep panggil kula arep ning Tegal, ning Tegal dadak minggir rono. Saya sampai kepancing emosine saya ngomong, "Pak, nek jenengan kok dadak mlipir rono iki kecedahan." Lah terus pundi, Pak? Jenengan mlipir nganor tekan Kendal, tekan Gede kae mubah, tekan Kembang, mulane kok baline lewat Kembang lewat Kendal, jenengan omahe kan ing Situgur kula. Supaya ora aku. Wah, secara kejiwaan goncang. Moga jenengan rasa bersafaat, Tuhan berikanlah corona pada manusia. Rasa bersafaat. Aku sing wis ngalami. Oh, Situgur luar biasa. Maka terkait dengan pemulihan dalam penantian ini, memperhatikan dengan seksama, dan aku akan mengirim kepadamu. Ini bisa ditujukan secara pribadi, kiriman ini bisa juga ditujukan secara komunitas. Tinggal bagaimana kesiapan dan rasa butuhnya kehidupan setiap kita. Mungkin biro Pak sing teko doa malam Pak. 10. 10. Nek jemaate 50 teko 10 berarti
Berapa persen bi? 20%. Nah, gue jemaatnya 180 teko 5 berapa persen? 50% Pak. 180 wonge gede cilik sing teko 5. Wah, luar biasa. 90% Pak. Lah? 90%. 90% kabutan toples, kabutan pitik belean. Wow. Apakah kita sebagai orang yang telah dituakan, lalu anak kue rata kasisan? Nah, saudara, kita tetap lakukan apa yang dapat kita lakukan. Nah, yang namanya menanti itu memang pekerjaan yang tidak enak. Suatu ketika tidak ada berita apa-apa dan lain sebagainya. Satu saat saya ini mendapat paket kiriman. Kardusnya ora pakai gede, enteng, ringan sekali. Setelah saya terima melalui Pak Pos, tak buka. Jebule sumpal kuping jeneng apa, Pak? Aku iki karo sing cok ge pangringke sing marake madangke gambar jeneng apa, Mas? Kuwi. Isine kuwi, terus aku takon-takon aku regane pira ya sekolah 250 tahu. Penasaran, apa iki jeneng? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita sedang berada dalam penantian. Maksud dan tujuan dari kita menanti adalah satu, supaya hidup kita ini ada kuasanya. Ada kuasanya. Kalau hidup ini ada kuasanya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ora sah ngotot-ngotot, ora sah ngoyo-ngoyo, sebab sing nyambut gawe kuasane sepatah dua patah kata. Hasilnya nyata. Maka kitab suci memberikan beberapa penjelasan dan fakta. Tuhan, sekiranya engkau menyampaikan sepatah kata saja, maka anakku sembuh. Mung sak ucapan saja. Mungkin saya kalau khotbah berarti khotbah sithik wae aja kakak ngomong Pak Daniel. Soalnya kakak ngomong pakai kelirune, tur ora ono kuasane. Ngomong sithik rampung kali. Ning jemaat kelingan ditindake timbang kaya rong keranjang. Ning bar kok ke kandang kok ke sapi. Nah, Bapak Ibu, inilah yang terjadi saat-saat ini adalah kuasa. Saya pun ikut bersyukur karena jemaat Tuhan di tempat ini sedang punya mimpi dan punya visi agar tempat ibadah ini ditata kembali. Amin. Anggarannya nggak banyak karena Pak Gembala hanya 300 sekian, hampir 400. Dan kita doakan supaya yang akan dibangun harapannya itu harus lebih dari 100 meter, Pak. Harus lebih dari 100 meter. Sekedar berbagi bahwa bagaimana Tuhan itu melakukan jauh daripada apa yang dapat saya angan-angankan. Kami membangun, saat ini sedang membangun juga dengan budget itu 550, 2 lantai dengan ukuran 18 kali 8, 2 lantai. Sampai hari ini sudah menghabiskan dana sekitar 450 juta. Masih perlu 100. Nah, 100 aku ndelok Pak Daniel mesti dikai. Kalau Pak ora tak kayak ini Pak 100. 100 lagi bangunan itu layak pakai. Sekarang ini sudah mendekati 90, ya 85% hasilnya itu. Nah, secara nalar dan akal sangat tidak mungkin. Ya, terbang oleh jemaat Situgur disemangati,
digeret kalau disurung dari belakang. Wis kuat-kuatnya buanter-bantere 150 juta. Buanter-bantere 150 juta. Kuwi pirang-pirang tahun yang lumpuh. Tapi dengan pengeluaran seperti itu, akhirnya dengan kuasa Tuhan itulah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sebagaimana ada satu pujian yang mengatakan jalanmu tidak terselami. Ya betul, yang tidak terselami itulah yang Tuhan nyatakan. Yang akan dikirimkan kepada kita adalah pernah dijanjikan. Nah wis dijanjeni terus dikirimi seneng ora? Senang. Wis dijanjeni arep dikirimi pasti menerima. Senang. Senang. Apa meneh nek sing urung nikah wis dijanjeni arep ditemoni ning ngisor ket mindi. Wayahe wis arep wengi. Wah, wis ngomong wayahe. Iya. Nah, ayat ini sangat menyayat-nyayat hati saya. Sebab yang menjanjikan adalah Bapa. Dan kalimat ini disampaikan oleh Tuhan Yesus. Yang akan menjadi alat pengirimannya adalah Tuhan Yesus melalui kegerakan Roh Kudus. Dan perwujudannya adalah Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang nantinya akan mewujudkan kemampuan dari tidak ada menjadi ada, dari tidak mungkin menjadi mungkin. Sebab itu gereja Sidang Jemaat Allah adalah gereja yang menganut paham Pentakosta. Salah satu tandanya, khasnya adalah bahasa roh. Amin. Bahasa roh. Bahasa roh itu adalah pemberian Allah yang diberikan kepada setiap kita. Lalu dampak dan keuntungannya apa? Gereja itu akan mengalami pertumbuhan ganda. Pertumbuhan yang pertama adalah kerohanian kita semakin kuat, semakin tanggap, semakin tangguh, dan ya bukan untuk sok-sokan dan bukan untuk sombong-sombongan, tapi kita tanpa sadar dibawa oleh kuasa Roh Kudus itu kita menjadi umat yang militan secara Kristiani. Tidak mudah terpengaruh dengan segala keadaan. Yang kedua, dengan kuasa itu, kata demi kata, yang selalu ada kuasanya, kita menjadi saksinya. Dan setiap perkataan ada kuasanya. Saya menyampaikan hal ini, bagaimana Tuhan sudah membuktikan hal ini juga. Masa pandemi seperti sekarang ini, bagaimana Tuhan itu menunjukkan, mengirimkan jiwa-jiwa yang ada. Jemaat-jemaat sing kelelet itu apa? Malas-malesan, sedulure males apa? Keset. Sedulure keset apa? Keset. Wah, hanya gara-gara singgolan rasa kepada saudara seiman, sak gereja sisa. Deprok apa itu? Tapi dengan kuasa yang Tuhan kerjakan itu, justru masa pandemi ini loh Bapak Ibu, tempat pelayanan kami bodoh-bodoh Indonesia, keuangannya itu naik. Masa pandemi ini kami buka kelompok itu 2 lagi. Kelompok itu 2 lagi. Ya bersyukur karena rencana Tuhan, di depan gereja itu ada perumahan, ada 64 kakak di situ. Dari 64 sudah terjual semua. Di antaranya sampai hari ini sudah ada 4 keluarga yang
bersama dengan gereja Sidang Jemaat Allah Kristiku, dan kami di Kirkomsa di situ. Dari 4 keluarga itu terdiri teluas nyawa DJ. Teluas nyawa. Teluas nyawa kan corona ini wis abangku sisih kulon dulu. Teluas nyawa. Wah, luar biasa. Kadang dalam merenungkan kehidupan ini kok gampang sekali ya kalau Tuhan berkehendak. Kok mudah sekali ya. Enggak usah ngejaki. Pak, kula ajeng nderek kebaktian teng gereja mriki mawon. Nek digomongin ngono terus piye? Rasa. Ya nek gitu, monggo. Rai dhewe terus pundi? Jenengan longgari dinten apa kula tak sowan mriko. Nah, Bapak Ibu sudah sekalian, itulah yang terjadi. Kita akan mendapatkan kiriman, kita sudah diberikan janji, kita sudah diberikan pesan, kita disuruh taat. Sebab kalau kita taat, itu akan terjadi mujizat. Dengan taat akan terjadi mujizat. Contoh yang gampang, yang sudah kita pahami adalah Injil Yohanes pasal 2, terjadi pernikahan di Kana. Tidak ada di sana yang namanya tumpang tangan orang. Peristiwa itu kekurangan anggur. Ngomong sama pelayan-pelayannya, di situ ada Tuhan Yesus, di situ ada kerabat-kerabatnya Tuhan Yesus. Kekurangan anggur, isi di sini. Tidak ada doa puasa dulu, tidak ada omong resepsi berlangsung kok doa puasa. Doa puasa mesti ini. Nah, tapi disitulah terjadi sesuatu yang amat dahsyat. Sangat simpel sekali kalau Tuhan itu berkarya. Tidak ada penumpangan tangan. Tidak usah pakai minyak urapan ya. Oh, tak urapi dulu. Ya, udah. Orang nang pesta kok diurapi. Bayang Pak Budi. Pak Budi jago pesta. Urung entuk wedang tak urapi, Pak. Masalahnya anggur kurang. Dan di situ tidak ada doa yang perilakunya ngusir setan. Kekurangan sing diusir setan, sing salah sapa? Wong Kristen kadang-kadang lucu. Tuhan itu ada di dalam hati kita. Tapi dalam doa setiap minggu, setiap ngumpul, saya usir roh jahat. Kira-kira roh jahat kan teman ora. Aku kadang suka takon dalam hati. Saya lebih suka mengatakan, Tuhan, ruangan ini tak kuasai dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Nah, roh Tuhan itu yang menguasai, yang lain itu semingkir. Tuhan, kami usir kuasa iblis. Sing sikile nang mana? Belum tentu ada. Maka sebagai itu, niat dari rumah mau beribadah dalam nama Yesus. Kita punya komitmen yang seperti itu. Tidak ada pengusiran setan pada upacara resepsi pernikahan itu. Adanya hanya, pesannya hanya apa yang diperintahkan lakukan saja. Artinya taat saja. Dari taat ada mujizat. Itu sederhana saja. Sederhana saja. Saya dengan jemaat distributor mengatakan, pengen diberkati? Amin. Aku roti sumsum nganggo Gusti. Wis. Aja ngenteni duwe akeh. Nek duwe akeh wis saya iman. Ora sida ngekeki dulu kita ngekeki wis duwe akeh nek iso mati piye? Ayo selagi kesempatan masih ada, lakukan itu. Bapak Ibu sudah sekalian, terkait dengan perjalanan pekerjaan Tuhan yang terstruktur, apa yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Wis ora hitung-hitungan. Ora usah nganggo mikir-mikiran dawa-dawanan. Saya tuh satu saat kaget sama istri saya. Dino Minggu berkebaktian, padahal pendeta uripe kan saka kolektor ya, Pak. Kolektor. Wis, iki mau urung kolektor ya. Kene modele mangan sik bayar kari ya. Mbok yo kaya nggon rumah makan lapangan Pancasila Sipras mangan kae. Tunjuk sik bayar lagi dipangan kan ngono. Kula nek jajan rono jiko sik tunjuke bayarnya Pak ya. Kok sik rono kabeh Pak. Terus lagi mangan bar kuwi
langsung mulai. Akhirnya dahar sik pinten iki. Engko kudune nyang-nyangan. Kelas pinten iki wis kadung makan. Dolaran ora apa Pak Daniel. Dolaran wis kadung dipangan kok. Anak cara ning rumah makan Pancasila kok larang wah ki lawak tak lawi wae macam karena niki lawak rumah telu kok kula longi mawon niki sing garing iwake kali mboten sedo. Ora gane kan disedo. Nah iki engko njenengan wis mangan. Dadi nek Gusti ngendika bayar sak ngene ora ono dinyang, ya. Apa ono ning rumah makan nanyang? Ora ono. Ora ono ning rumah makan nanyang iki ora ono. Apa meneh nek sadurunge wis sempat maca daftar menu dan harganya. Bayar. Bayar ora ono wis aku mangan arek Pak Daniel wis dikepruk sing dikepruk. Dikepruk ki nggo siwur apa nggo apa? Kesenggol wis salaman mung ngene kok kepruk. Jawa ki kadang-kadang ki patrape ki piye? Wong mangan mung kon bayar nganggo dhuwit kan ini dikepruk ya Pak Budi. Ate ngendika nganti mirang to tadi. Aku jajan rumah kono wae. Rumah makan dikepruk sing ngerti rasa. Nek pancen dikepruk lapor polisi. Oleh bayaran. Oh iya, jaga kan perkara. Ngono, ya Mas. Apa meneh nek ana tatune secara fisik itu jadi bukti nyata. Mangan kon bayar kepruk. Aku tapi wis gak bayar ora sama mangan. Mlebu wae langsung metu neh. Mlebu namake kabeh. Ora bayar metu ning mangke. Nah ini kan mangan Pak Daniel, terserah jenengan kok ya. Nah, siap. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menjanjikan adalah Bapa. Maka kitab Injil Markus 16 ayat 17 sampai 20 yang diberikan itu adalah kuasa. Bahkan di sana segala kuasa. Segala kuasa. Engko Pak Ato ning jaban gereja ini kene ditutup Tuhan Yesus, iblis yang dalam gereja ausir. Lah wong-wonge wae ora ono. Gereja aja ora angkat tangan kurang mantep angkat kaki sisa. Iblis malah guyu cekikikan. Yakinlah dikala Tuhan Roh Kudus itu bergerak di dalam hati kita, semingkir. Hari-hari ini saya sedang ditugasi oleh desa untuk menangani yang namanya PAMSI Mas dengan anggaran hampir 400 juta. Saya ketuanya di sini. Apalagi nek sing jenenge mlebu kali nurut ceritane para sesepuh sing ana nglingkungan struktur aku ora utagarae wong kuno, macem-macem. Kadang-kadang orang tidak membesarkan hati saya malah nyiliki hati. Aja lewat kulon ya Pak Jono. Lewat nek ana apa-apa men kowe sik sing dipangan. Wong kowe utagarae wong, kene perlu tak serahke kok piye kowe? Terus sajane ngono kok piye? Ampun Pak, aku lewat kono ben dino ora apa-apane kok. Tapi yang aneh, saya itu hanya dikai weruh sekali saja. Kadal buntute cawang. Tahu ora Pak ini? Kadal buntute cawang. Cawang piro Pak? Oh, anak cawang telu. Ini berarti waliyo Pak. Nah, Bapak Ibu sudah sekalian, tak mati wae. Wis ben. Nah, Bapak Ibu. Sampai hari ini masih bisa berjalan dengan baik. Karena ada kuasa yang Tuhan telah berikan kepada setiap kita. Namun demikian, marilah kita akan taat sebagaimana dinasihatkan. Saat itu dalam Kisah Rasul 1, murid-murid Tuhan kon ngumpul di Yerusalem. Ora kon ngumpul omong-omong kaya monggo unjukan apa kopi apa teh, apa kopi campur teh Pak. Kayak batok tadi kopi apa teh Pak, apa kopi campur teh. Nah, Bapak Ibu, disinilah suruh berdoa di situ. Saya salut dengan Bapak Ibu. Doa ada di sini. Doa ada di sini. Akhirnya jemaatnya cedak-cedak ya Pak. Ini bukan soal ukuran cedak dan tidak. Ukurannya di mana? Hati.
kerinduan, kebutuhan. Cecak kadang berapa pun. Neng aja. Teko. Saya hari Rabu yang lalu menjelang sholat itu, saya pelayanan firman di Canggal. Undangan saya jam 10. Aku jam 9 wis teko. Tasih mangke kok, Pak. Acarane tasih mangke. Awang sesuk ya ora apa-apa, aku turun kene kan ya entuk to. Ora entuk ya KTP ku tak panjerke nang Pak RT ora apa-apa, tak tinggalke kono kok kartu kependedaan saya ya ora apa-apa. Nang ame piye saya? Aku iki ya bojo resmi iki. Bojo ning pinggir bojo resmi tak jak sisan iki dak sekali iki dadi utang ojek iki ya. Saya bilang begitu. 1 jam sebenarnya wis teko. Kaget. Nek biasane acarane wis mulai sing arep khotbah urung teko. Iki sing khotbah urung teko sing dikhotbahi. Urung dumangkat. Nek mangkat, gek mangkat ngare. Nek mangkat gek mangkat ning kamar mandi ora ngono. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada di Yerusalem. Yerusalem yang awake dhewe ora ning kono-kono. Yerusalem ini iki. Amin. Yerusalem ini iki. Engko tekan Yudea. Yudea ini ora sak adoh kono. Yudea ini ya sak omah kuwi. Samaria ini ora sak kono-kono, sekeliling awake dhewe iki pancen jenenge Samaria iki yo kecenderungane umat yang kurang diperkenan oleh Tuhan pada waktu itu. Sakeliling awake dhewe iki. Sampai ujung bumi ini ya kerangkeng kono. Saking gak pundi Pak Tugi, saking ujung bumi, pundi to? Batur. Ujung bumi rasa batur. Ya Pak to. Saking gak pundi Pak Eto, ke ujung bumi pundi? Tambangan, Pak. Ya. Ujung buminya di sana. Targetnya apa sih? Dengan berbagai program, dengan berbagai rancangan, dengan berbagai janji dan berbagai pesan, Tuhan itu tujuannya hanya satu, agar manusia diselamatkan masuk surga. Munggu itu sampai Tuhan sendiri yo lega lilo legowo tulus ikhlas mati sedo sinalit kasiksa. Sudah sampai seperti itu, tujuannya hanya satu saja. Maka kehidupan kita sebagai umatnya pun mestinya demikian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bersyukur untuk kebenaran Bapa. Seberapa banyak yang dapat kami sampaikan kiranya memberikan kekuatan kepada segenap jemaat-Mu. Dengan kekuatan kuasa-Mu itu akan menjagai kehidupan setiap pribadi, rumah tangga dan segala pekerjaan dan karya-karyanya. Sebab hidup bersama dengan Engkau akan terjadi sesuatu. Amin. Tidak mungkin kami dapat membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Selain kami hanya puji dan sembah. Kita angkat satu pujian saja yang dengan apakah akan kita balas. Haleluya. Apakah ku balas dengan apakah
Tuhan, di mana kami bisa mendengarkan. Tuhan izinkan setiap kami bisa melakukan firman-Mu pada saat ini ya. Terima kasih Bapak, terima kasih di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita untuk membacakan kegiatan hari Minggu, kita akan memberikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan bagi yang bertugas, sekaligus untuk berdoa untuk pembangunan gereja di depan. Syukur padamu pagi ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima pagi ini Tuhan. Kiranya Aku senantiasa pimpin setiap kami Tuhan, dapat mengaplikasikan dalam setiap kehidupan kami. Dan setelah kami akan memberikan yang terbaik di hadapan-Mu. Kiranya Aku sucikan, kuduskan setiap tangan-tangan yang akan memberikan kesucian di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Saat segeng Benedictus. Mei 2021, penanggung jawab Bapak Slamet, WL Bu Yasmi, singer Bu Yani dan Bu Lasmi, pemain musik Bapak Andre dan kawan-kawan, pengedar kantong kolektor Bu Sri, LCD Buaya, user kelompok keluarga Bapak Lukas, bersih gereja Bu Lasmi. Demikian kegiatan minggu yang akan datang. Mari kita akan lanjut berdiri, kita akhiri kebagian pagi hari ini. Kita akan puji nama Tuhan dengan pujian doa Yabes.
mengucap syukur kepadamu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami pagi hari ini. Engkau begitu luar biasa, Engkau begitu dahsyat. Terus bawa kami ke dalam rencana-Mu sampai kepada kesudahannya. Yang mengucap syukur kepada pagi hari ini. Dan yang mengakhiri untuk ibadah kami pagi hari ini penyertaan-Mu atas seluruh umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari mengadakan tangan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Yes. Memberikan engkau kasih karunia. Haleluya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Saudara, ulanglah, jadilah berkat. Jadilah para pekerja-pekerja Tuhan. Yes. Banyak sekali tuayan, tapi sedikit sekali Oh, pekerja. haleluya. Jadilah bekerja dengan membawa penyertaan dan kuasa Tuhan Amin. dari hari ini sampai Maranatha. Bersama-sama katakan